Kalau kita belum bisa langsung mengambil keputusan atau diagnosis apapun ya, karena memang nggak melakukan assessment gitu. Tapi dari banyak kasus yang sudah pernah ditangani, rata-rata memang ada latar belakang kehausan akan kasih sayang dari orang tua yang anak ini nggak pernah dapat dulu. Kalau lihat dari cara dia cerita ya nggak kelihatan sih. Jadi kayak ya dia menceritakan pengalaman aja gitu loh, ya kan. Dan nah kalau kita lihat dari situ ya, apakah memang ya berhubungan dengan orang berusia jauh di atas dirinya dia itu udah sesuatu yang biasa aja sebelumnya, atau ini pertama kali gitu ya kan. Dan bahkan dia ikut terminnya yang lebih tua kan, bukan melawan. Dia nggak bersikap sebagai antitesis, dia bersikap sebagai sintesis. Bahkan ya udah lo gue kawinin karena gue menghormati lo, ya malah kesana kan, malah kesana gerakannya. Nah buat saya sih ya ini fenomena yang bukan yang penuh traumatik ya bagi yang bersangkutan gitu ya. Buat pihak lain mungkin iya, tapi buat yang bersangkutan kayaknya enggak gitu ya, karena ya dia sudah melakukan pilihan ya sepertinya. Lagi-lagi hipotetis nih ya, melakukan pilihan dan ya sudah, emang ternyata jalan gue, nasib gue yang dengan yang lebih tua gitu loh. Lagi-lagi hypothetically ya, secara hipotetis. Ini pelaku ini Gitu. apakah bisa dilihat dia tuh ada kelainan gitu sih Mbak? Artinya kan dia masih umur sekitar 20 ya, terus dia lebih menyukai dengan yang lebih tua. Nah itu kan ibunya sendiri kan bisa dianggap gitu. Kalau kita belum bisa langsung mengambil keputusan atau diagnosis apapun ya, karena memang nggak melakukan assessment gitu. Tapi dari banyak kasus yang sudah pernah ditangani, rata-rata memang ada latar belakang kehausan akan kasih sayang dari orang tua yang anak ini nggak pernah dapat dulu. Ini dari kasus yang sudah pernah dilakukan assessment ya. Jadi kerinduan, kehausan, kelaparan ya untuk dapat kehangatan kasih sayang dan dirangkul yang detak dada sang ibu itu terdengar. Ini dari banyak kasus yang sudah pernah ditangani, rata-rata memang ada latar belakang seperti ini ya. Tapi apakah dia punya latar belakang seperti ini, kita nggak tahu gitu ya. Nah, kalau untuk ibu mertua sendiri, dia kan dibilang dia lebih perhatian gitu sama mantunya gitu, sampai baju-bajunya pun disiapin, makan dibetulin, artinya dari situ memberikan rasa nyaman ke si yang ini. Nah itu wajar nggak sih Mbak? Enggak. Cepet nih ngomongnya ya, karena yang wajar ya harus istrinya lah ya. Apalagi kalau sang ibunda itu melakukan itu bukan ke suaminya ya, tapi ke orang lain. Nah ya sudah, ketidakwajaran itu kan sebuah kelaziman ya, pasti ada penyebab kenapa ketidakwajaran ini terjadi gitu loh. Jadi buat saya sih ketidaklaziman ini ya normatif ya, karena kalau memang ada satu peristiwa trauma di belakang gitu, maka dampak seperti ini bisa aja muncul, bisa aja terjadi gitu loh. Dan dia ngerasa kayak dihargai sekali gitu ya, pelayanan sekecil apapun tuh dihargainya alay misalnya gitu ya. Siapa yang nggak senang dihargai? Nah apakah juga ada latar belakang dia nggak pernah dihargain selama ini? Nggak tahu juga, ini nggak ada jawabannya karena kita juga nggak tahu jawabannya apa ya. Tetapi kayak haus dihargain, haus dikasih pujian, kayak haus diterima ya, perilaku baiknya tuh kayak diterima gitu. Dan dia sangat senang gitu ya bahwa yang dia lakukan itu diterima dan dihargain gitu. Nah ini kan
em, bisa dipikirkan di belakang. Apakah dia kekurangan penghargaan itu dari orang-orang yang sebelumnya, gitu loh. Sehingga dia sangat menginginkan apa yang dia lakukan sekecil apapun dihargain. Dan buat saya sih keinginan untuk dihargain kan hak semua manusia gitu loh. Ingin dihargai. Ya, tapi kalau sampai ada manusia-manusia yang memang sangat kecil ya dihargainya itu, dihormatinya, diterima, diberi tap on the back gitu ya, itu kurang, ya memang akan menjadi sebuah sindrom ya. Dia selalu ingin dipuja, dipuji, dikasih karpet merah, dikasih panggung, lampu sorot dan sebagainya. Itu menjadi sindromatized, tapi jadi sebuah kecenderungan ada penyimpangan jadinya konteksnya. Gitu. Mbak, kalau ngeliat ini kemungkinan nggak sih ibunya si Norma ini juga mengalami depresi, trauma gitu kan? Mungkin juga hujatan-hujatan di media sosial juga iya, tetangga pun juga iya, pasti kan tetangga juga banyak ngomongin gitu. Mungkin nggak dia mengalami Bukannya itu udah terjadi. Kayaknya sih udah terjadi ya, tapi nah kembali ke social support tadi, Prit. Apakah memang tahu-tahu itu sebuah penyimpangan atau sebuah sindrom atau sebuah kompleks yang patologis gitu loh, memang sebuah penyakit gitu loh. Apakah kayak gitu atau bukan, ya kan? Nah jawaban ini kan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti ini kan itu bisa membuat bagaimana keluarga bersikap terhadap sang ibu kan gitu ya. Dan bagaimana keluarga membela ibunya terhadap serangan-serangan dari luar. Gitu loh. Nah, apakah suatu hari keluarga akan menjelaskan ibu kami memang ada penyakit, misalnya gitu. Tapi statement ini kan nggak pernah keluar sampai hari ini gitu ya. Atau tidak akan pernah keluar karena Indonesia tahulah. Indonesia kan aib-aib dengan tutupin, jangan ada yang tahu. Kita nunjukin yang baik-baik aja, kan Indonesia kayak gitu. Nah, saya sih berharap nggak akan ada ketidakbenaran dalam kebenaran ya. Jadi twisted truth lah. Jadi kebenaran yang dipelintir gitu ya. Saya sih insya Allah berharap nggak terjadi karena kasihan aja sang ibu kalau memang dia mengalami sebuah penyimpangan atau sindrom atau sebuah kompleks ya atau sebuah patologi yang memang membutuhkan penanganan terapeutik ya, membutuhkan pengalaman oleh terapis, tapi dianggap seolah-olah enggak, sehingga dihujat sebagai orang yang menyimpang dan mudarat gitu ya, bejat misalnya. Ya kan nggak sesuai dengan situasi yang sebenarnya gitu loh. Kalau dari Gitu. ayahnya sendiri gimana Mbak Tika, kalau lihat dari secara umum ya, ayah dari si Rosma ini dan suami dari si ibu ini gitu, apakah dia juga akan mengalami trauma dengan kejadian gini, anaknya bercerai, dia pun juga bercerai gitu, dan yang merusak rumah tangga anaknya adalah si istri gitu. Ya seperti yang tadi si ibu ya, si istri, menurut saya juga pasti akan amburadul lah nih keluarga, pasti akan mengalami gak karu-karuan lah ya, amburadul gitu. Tetapi ya itu yang harus dilakukan, stop ke sosmed ya, karena akan lebih banyak menyakiti anggota keluarga besar yang lain gitu loh, yang gak ada hubungan sama peristiwa tersebut, tapi karena ada hubungan persaudaraan kan pasti akan kena dampak juga oleh lingkungan. Jadi saran saya sih stop sosmed ya, dan kemudian penanganannya terapeutik gitu ya, karena walaupun yang melakukan itu istrinya gitu ya, tapi dampak psikologisnya kan yang nggak melakukan kena juga gitu, pasti kena lah ya, sebesar ucapan atau ungkapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, astagfirullahaladzim,
masih belum sanggup untuk merespons fenomena yang terlalu besar untuk kekuatan mental dari keluarga ini gitu ya. Karena amat sangat di luar dugaan, di luar perkiraan, dan di luar di luar fantasi terliar sekalipun gitu loh. Nggak nyampe ke titik ini gitu loh ya. Jadi bisa jadi mereka memang si ayah terutama ya sangat shock gitu. Cuman ya itu pertanyaan saya sekali lagi. Suaminya tahu nggak sih dari awal apakah memang sang istri memiliki satu penyakit tertentu atau memang kebiasaan buruk aja. Tapi kalau saya mengartikan kebiasaan buruk itu pun juga penyimpangan gitu ya. Nah, ini gimana keluarga gitu. Jadi saya berharap sih mereka segera ketemu psikolog lah ya kan. Psikolog klinis, psikoterapis ya. Untuk mengembalikan ke norma-norma yang seharusnya yang lebih lurus gitu. Karena yang harus diselamatkan kan adalah generasi anak-anak dan cucu ya. Jangan sampai terkena penyakit mental yang seperti ini juga gitu loh. Ya udah yang udah kena ya sudah gitu loh. Ya masuk ke fase psikoterapi, insya Allah bisa keluar dari jebakan fenomena patologis ini gitu loh. Dan tidak menularkan penyakit-penyakit mental seperti ini ke generasi yang di bawahnya. Itu sih harapan saya seperti itu. Pernah nggak sih ada mungkin pernah konsultasi gitu dengan Mbak Tika dengan kasus yang seperti ini? Apakah baru mendengar ini? Dari pengalaman saya sih baru sekali ini sih. Yang ada sih memang perselingkuhan antar ipar itu udah biasa ya. Tapi dengan mertua, dia baru sekali ini yang kasus real lagi gitu ya. Jadi bukan kasus karena untuk penelitian bukan gitu ya, kasus real. Dan buat saya ya ini memang gambaran dari begitu besarnya ya penyakit masyarakat gitu loh. Ya, jadi ill society. Kita itu tinggal di lingkungan ill society. Komunitas yang memang sakit. Ya, dan buat saya bukan hanya di Indonesia aja tapi seluruh dunia. Ya, ini udah terlalu banyak yang sakit sehingga norma dan etika yang berlaku umum itu udah amburadul, dilabrak, didobrak, dan seolah-olah jadi suatu kewajaran aja gitu ya. Alhamdulillah masyarakat luas masih memegang teguh juga norma-norma yang seharusnya gitu ya. Dan bagi keluarga-keluarga yang anggotanya memang ada penyimpangan ya seperti ini, coba nge-review kembali ya, dilihat kembali, jangan sampai akan ada perusakan di generasi yang di bawahnya gitu. Cukup di generasi ini aja kalau emang ada a broken family, a broken society, cukup di sini aja karena generasi yang di bawahnya insya Allah akan lebih sehat. I'm crossing my fingers. Insya Allah lebih sehat gitu. Ya. Dan buat produser, kok ngomong produser ya, ini dari kasus ini bisa lo petik ya bahwa karyawan lu itu juga harus belajar dari kasus ini. Kalau ada masalah sama pasangan, jangan belaga-belaga nggak ada masalah. Jujur lo kalau ada masalah sama pasangan lo, terutama nih geng kameramen nih ya, masa lebih sayang sama kameranya yang barang tidak punya roh ini. Kalau kamera eleng ya Allah teriak-teriak sampai nangis bombay, iya sih karena lo harus ganti. Tapi yang masih lo nangis kalau pasangan lo di rumah hilang. Gitu, jangan kebalik ya. Jadi Mbak Mas produser, tolong jaga kesehatan mental karyawan lo ya. Yang
Sabtu masa kerja sih ngejar-ngejar gue. Lu gila lo. Sabtu Minggu karyawan lo mesti libur, tahu. di rotate gitu. Jangan setiap Sabtu Minggu kerja melulu. Ini mereka ketemu anggota keluarganya kapan? Ayo. Nanti kalau lebih sering nggak ketemu anggota keluarga tapi lebih sering ketemu nih alat yang hitam-hitam ini, kameramen. Nanti anggota lo jadi sakit jiwa. Ya, jadi Mbak, Mas produser, jangan buat karyawan lo jadi tidak sehat mental. Seperti banyak kasus yang kita bicarain. Deal? Deal. Bye.